contoh dia tidak bisa membangkitkan orang mati. Silakan Bang Suma. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri dan dia manusia. Dia manusia. Apa yang dia bisa lakukan? Apa? Kami umat Kristen percaya dia datang sebagai manusia juga, Bang. Iya, lalu Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi seperti itu, apa jadinya alam semesta ini? Bang Suma tidak menyentuh pertanyaan saya, Bang Suma. Pertanyaan saya, bisa tidak ketika Tuhan Maha Kuasa ini, ketika dia menjadi manusia, bisa tidak dia membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan Yesus Kristus? Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Anda baca Yohanes 5 nomor 36. Jangan Anda baca kemudian surah-surah Paulus. Baca pengakuan Yesus. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang black sweet. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi bahwa aku diutus Bapa. Ya, kami umat Kristen percaya Yesus Kristus. Berarti dia utusan kan? Iya, dia adalah firman Allah. Dia utusan. Gak usah dipelintir kayak gitu kali. Yesus utusan siapa? Yesus itu utusan siapa? Ya, Yesus itu diutus oleh Bapa karena dia adalah firman. Katanya Bapa jadi manusia. Gimana ini? Yang mana yang betul? Iya, yang mana yang betul? Yesus Allah utusan atau Yesus adalah Bapa itu sendiri? Kami umat Kristen tidak meyakini bahwasanya Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri. Tidak. Berarti bukan Bapa jadi orang? Kami umat Kristen bentar. Yang mana yang betul? Bapa jadi orang? Diskusinya kok jadi kayak begini? Ini Anda saya bawa untuk menyadari dan menjilat ludah Anda sedikit-sedikit. Ya, Anda mengatakan Yesus itu bukan Bapa yang menjadi manusia. Mana yang betul? Katanya Tuhan bisa jadi manusia. Kok sekarang Bapa bukan jadi manusia? Gimana ini? Baik Bang. Mana yang betul ini? Kita ditertawakan ini di bawah ini Bang. Orang pada tertawa ini. Saya boleh berbicara lanjut apa Bang Suma mau silakan dulu. Gini, saudara tadi mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa sehingga dia bisa menjadi manusia. Itu kata saudara. Sekarang Anda hanya beberapa menit saja bedanya, bahkan detik. Lagi-lagi Anda mengatakan bukan Bapa yang menjadi manusia. Bukan Tuhan yang menjadi manusia. Mana yang betul, Cak Ayu? Iya, jadi mana yang betul? Jadi kami umat Kristen itu mengenal di dalam Bapa itu berdiam firman dan Roh Kudus, Bang. Oh, bukan Bapa yang jadi orang ternyata. Kirain tanpa Bapa. Melalui bentar Bang. Melalui firman Bapa ini melalui firman Bapa ini menjadikan segala sesuatu. Dan Roh Kudus yang berada dalam dirinya Bapa ini adalah kehidupannya Allah ini, Bang Suma. Jadi itu yang diimani oleh umat Kristen. Jadi begini Bang. Bapak yang jadi manusia Bang. Kalau itu sih setuju saya. Kenapa kami umat Kristen meyakini bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan atau Allah? Karena yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya bentar Bang Suma. Yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat, firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, Bang Suma. Apa yang menjadi manusia ini? Tuhan atau apa? Firman. Bukan Tuhan. Oke, kita berdebat tentang firman, Bang Suma. Saya mau tanya Bang Suma ini, Bang. Saya mau tanya Bang Suma. Di dalam Islam, saya mau tanya Bang Suma nih, Bang. Di dalam Islam hanya ada dua saja, kholik dan makhluk. Betul apa tidak? Yes. Yang kholik itu kekal, yang makhluk itu tidak kekal. Betul apa tidak? Betul. Yang kekal itu disebut Allah, yang tidak kekal itu disebut bukan Allah. Betul apa tidak? Ya. Pertanyaan saya, kalau menurut firman Allah itu kekal apa tidak? Kalam yang kekal itu adalah kalimah. Kalam, kalimah. Ingat Bung, kalam itu adalah sifat. Kalimah itu adalah ucapan. Ucapan yang keluar dari Allah itu makhluk. Tapi kalam, kalam sifat. Sabar dulu. Kalam yang adalah sifat yang melekat dengan Allah itu bersama-sama dengan Allah. Sifatnya bersama dengan Allah. Tapi kalau apa yang dihasilkan dari sifat yang keluar dari Allah itu pasti makhluk.
Oke, baik. Yang saya tanyakan, Bang Suma baru saja menyampaikan bahwasanya sifat itu adalah milik Allah. Secara tidak langsung, Bang Suma menyampaikan bahwasanya sifatnya Allah di sini adalah kekal. Betul apa tidak, Bang Suma? Yes. Ya, kekal. Sifatnya Allah menurut Bang Suma adalah firman itu sendiri. Betul apa tidak, Bang Suma? Salah. Tadi Bang Suma mengatakan yang disebut kekal itu apa, Bang Suma? Yang disebut kekal itu Allah, sifat. Sifat yang kekal. Yang tidak kekal itu kalimah. Apa kalimah itu? Perkataan. Perkataan itu adalah firman. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu makhluk. Itu makhluk. Baik. Coba Bang Suma buktikan di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya kalimatullah itu adalah makhluk. Silakan Bang Suma. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun itu adalah kalimat. Jadi maka jadilah. Segala sesuatu di alam semesta ini yang kita lihat maupun yang kita tidak lihat, di luar Allah semuanya dicipta dari kalimat. Kalam yang melekat pada diri Allah. Jadi ketika Allah berkata jadi matahari, itu adalah firman yang keluar. Jadilah matahari. Matahari jadi. Yang mengucapkan itu adalah sang sifat, yaitu kalimat apa kalam yang melekat pada diri Tuhan. Keluar ucapan. Yang mengucapkan itu siapa, Bang Suma? Yang mengucapkan sifat itu Allah. Sifat. Allah apa? Sifatnya yang Allah. Melekat pada diri Allah. Anda harus bedakan itu dulu. Pertanyaan saya simpel, Bang Suma. Sifat Allah itu kekal apa tidak? Tadi sudah kujawab, Bung. Kekal. Yesus bukan sifat. Yesus daging. Yesus manusia. Dia bukan sifat. Bang Suma. Terlalu jauh Anda melangkah. Saya pikir jangan terlalu melebar ya, Bang Suma. Sama. Kenapa Anda lari ke sifat? Yesus ini apa? Yesus ini apa? Daging atau sifat? Adalah kalimatullah, Bang Suma. Yesus ini sifat atau apa? Yesus ini daging atau sifat? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman, kan apa itu firman? Apa itu firman, Bang? Firman di dalam kekristenan itu adalah logos dan rema. Apa logos itu? Logos itu apa? Buku. Di dalam perjanjian lama, bentar. Di dalam perjanjian lama. Enggak usah terlalu melebar. Rema atau firman itu apa, Bang? Firman yang menjadi manusia itu maksudnya apa? Yang menjadi manusia ini apa? Firman menurut kami orang Kristen, firman itu adalah daya ciptanya Allah. Daya ciptanya Allah. Daya cipta bisa disebut daya ciptanya Allah. Berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan itu apa? Perkataan atau bukan? Iya, kami umat Kristen itu disebut dengan perkataan Tuhan itu berbentuk rema atau pengajaran itu kita mengimani dalam perjanjian lama. Nggak usah gitu kali. Yang saya tanya, Yesus ini apa? Jadi apa? Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Bang Suma, firman ini apa yang menjadi manusia, Bang? Firman ini apa yang menjadi manusia? Dari apa yang saya tanya terkait kalamullah ini, Bang Suma? Enggak. Firman ini, kalau kami kan udah final. Saya kan udah menjawab dengan tegas. Bang Suma tidak menjawab firman ini kekal apa tidak? Allah apa bukan? Bukan. Bagaimana mungkin bukan, tetapi dia itu adalah sifatnya Allah. Nah, itulah Anda membedakan. Anda tidak bisa membedakan antara mulut dengan perkataan. Lucu ente ini. Firman itu perkataan yang berasal dari mulut. Yang bersatu dengan Tuhan itu mulut. Yang bersatu dengan Anda mulut. Ketika Yesus dari firman, bukan mulut Anda yang turun ke bumi jadi orang. Lucu ente ini, lucu. Lama-lama lucu. Saya tanya. Gurunda, aku mau nambahin Gurunda. Bang Suma, saya minta terima kasih. Saya pikir kita berdebatnya sampai di sini saja. Nanti jangan saya pikir dulu lagi ya, Bang Suma. Bang Suma, saya senang. Saya mohon maaf kalau tadi mungkin ada salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bang Suma ya, Bang Suma. Tapi gua nambahin dikit boleh nggak? Silakan. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Gurunda Bang Suma malam hari ini ya, teman-teman. Yang dimana kita sama-sama membuktikan apakah Kristen itu yang memiliki
memiliki akal sehat atau Islam. Tetapi ternyata nanti teman-teman yang menilai sendiri, teman-teman. Terima kasih Bang Suma, selamat malam. Mulut Tuhan jadi Yesus, bukan suara Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdul Kincir. Iya, sama-sama Black. Oke Bang Black, silakan. Ya, coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wah, turun dia takut. Padahal kalau dia mau berkaca ini untuk kawan-kawan Kristen ya. Kalian perlihatkan itu Allah itu kan kasih, kalian bilang. Nah, itu kasih itu kekal. Nah, kalau kasih kekal itu Allah juga bukan? Langsung onani otak. Sayang udah turun dia Gurunda. Tapi Gurunda mantap penjelasannya tentang apa? Tentang firman di dalam Islam yang itu larinya nanti ke kalam. Sama si Black Sweet lucu. Nanya lancar. Ditanya balik kayak kentut dia. Tersendat-sendat. Mantap Gurunda. Iya, dia berbicara mengenai filsafat, nggak nyambung, belum masih ilmu masih level lah, masih anak-anak saya ini. Masih... maksudnya kita belum jawab, dia sudah jawab. Itu bukan kepastian kakak. Yang paling menggeser, yang bentar dulu, saya dulu setengah menit. Yang paling menggeser jantungnya adalah statement Banyuma sekaligus bertanya bahwa kalau Bapak di surga turun menjadi bayi, apakah bayi ini masih bisa mengontrol alam semesta? Jawabannya adalah maaf, akalku bergeser. Hilang akalnya waktu ditanya itu. Kira-kira begitu. Kakak Handi. Siap, minta maaf. Kakak punya cara kutip Alkitab itu enak. Hanya kakak belum belajar. Alkitab itu apa? Ya lanjut Banyuma, ini pintar ini. Ini pendeta ini Banyuma ini. Banyuma kalah ini Banyuma. Ini pendeta ini. Dengar dulu. Kami baca Alkitab dengan perasaan, bukan dengan otak. Kalau otak kita setengah mati. Karena tidak masuk otak. Karena Bible Anda itu tidak masuk akal. Dengar dulu, Abang Juma tidak masuk akal. Mati meja. Bagaimana ceritanya? Anda sendiri yang mengatakan barusan tidak bisa pakai otak katanya. Abang ini pintar, hanya cara omong itu tidak enak. Sekarang Bible itu masuk akal nggak? Dengar dulu, semua itu masuk akal, hanya kita tidak mengerti ya Abang. Kalau masuk akal berarti kita ngerti Bang. Kalau kita ngerti berarti masuk akal. Begini, Abang kutip satu ayat, dibalikkan satu ayat, sama saja. Itu bukan berarti tidak mengerti. Anggaplah begini, 2 tambah 2, Abang kasih tahu 15. Di sini 4. Maksudnya enggak gini, kesimpulannya Bible itu nggak boleh pakai akal Bang. Abang. Begini Abang. Sebelum kejadian sampai dengan apa? Di Bible itu kita tahu kejadian dengan masa baru ini. Perjanjian baru, perjanjian lama itu. Dengar dulu. Iya. Perjanjian lama itu hukum Taurat. Itu diutuskan oleh Tuhan sampai sekarang. Perjanjian baru itu adalah perbuatan kita manusia sendiri. Tapi Abang ngomong, maksudnya Abang punya akal yang tidak ada. Sekarang tertawa Abang. Apa itu saudara? Ngomong apa Bang? Begini, dari maksud perjanjian lama dengan perjanjian baru, kita jangan kutip apa itu ayat. Kita kutip langsung dia punya maksud. Perjanjian lama kehidupan lama dengan perjanjian baru kehidupan baru. Tahu maksudnya? Apa itu perjanjian maksudnya? lama? Dengar dulu Abang. Perjanjian lama kejadian. Semua kehidupan itu penuh kejadian. Terus? Nah habis. Perjanjian baru adalah keyakinan untuk menentukan kita ke Yesus. Kenapa kita harus ke Yesus? Yesus sendiri ke Bapa. Mana yang betul ini? Begini Pak. Begini Abang. Mungkin Abang tidak baca habis Abang. Apa itu yang harus kubaca Bang? Tapi saya percaya Abang. Abangnya otak pintar. Terus Bang? Tapi saya yakin Abang. Begini Abang. Abang ini. Tapi dengar di dalam rumus kami. Dengar dulu Abang. Iya.
Di dalam rumus kami tidak ada cerita yang menyakiti. Di dalam rumus kami Alkitab hanya kasih sayang. Mana ada? Sampai penjelasan Alkitab semua di mana ada. Terus itu siapa? Islam, bukan kami Katolik. Di agama Anda kan tidak boleh kasih sayang, itu nggak boleh. Makanya abang renungkan, maksudnya abang renungkan segala hal yang terjadi di Kasih mati. Jangan. Saya Jangan, juga jangan. mau belajar. Tidak apa-apa toh? Iya nggak apa-apa. Silakan bang. Ini selama maksudnya begini, saya belajar begini, saya juga kurang pengetahuan. Saya ini anak SD, hanya suka debat. Kelas berapa sekarang bang? Saya merantau, baru SD kelas 3. Masih anak-anak rupanya kawan kita ini. Alamak. Tinggi badan Hanya berapa bang? begini, Tinggi Bang badan, Juma. tinggi badan, tinggi badan. Ikut-ikutan saya berarti nanti tinggi badannya. Begini Abang Juma, biar Kelas anak 3 kecil SD. tapi mengerti jalan yang lurus. Kelas 3 SD naik TikTok. 3 SD 24 tahun yang lalu. Sekarang saya tanya Abang Juma, Sekarang katanya. bisa Bang? Sekarang saya bisa tanya kok? Iya silakan bang. Ya tidak. Bisa tanya kok? Bila bisa. Oke. Contohnya Abang Juma punya anak ada 2. Ya. Ya, yang satu di tepi api, yang satu di tepi ombak. Abang Iya. pilih siapa? Pilih dua-duanya lah. Kalau dua-duanya tidak bisa Abang, yang satu Subawa Abang. Hah? Bisa gimana sih lu? Dua-duanya. Saya kan bisa secepat kilat. Set. Nah, selamat dua-duanya. Maksudnya dengar dulu saya punya apa pertanyaan ini Abang. Iya. Yang satu di sungai, yang satu di api. Kayak Tadi katanya ombak, sekarang di sungai pindah. Ya. Sekarang Abang ini bukan malaikat, mau pindah 2 satu kali ya toh? Iya. Cukup 3 bang, cukup 3. Cukup 3. Atau 4. Satu di laut, satu di mana? Api, satu di jurang, satu di tengah jalan, di jalan tol. Berarti Abang lebih malaikat ya Abang? Oh iya, saya tinggal teriak, anakku. Mereka sudah pada balik ke sama bapaknya, berlarian mereka ke aku. Gitu kan? Berarti Abang ini maksudnya malaikat Jibril kok? Mati aja Bang Andi. Bagaimana ini Bang Andi? Bang Helmi tadi naik ke sini Bang Helmi, minum oli ya. Bang Helmi waktu anda kecil pernah mengalami musibah nggak? Saya tanya. Begini. Saya tanya dulu Bang Helmi, jujur lah. Dengerin dulu saya sebentar. Bang Helmi, Ya. waktu anda kecil pernah mengalami musibah? Terlalu banyak Abang? Pernah jatuh dari sepeda? Tidak. Pernah jatuh dari pohon? Jatuh dari pohon? Tidak. Musibah pembunuhan. Ya Allah Tuhan. Berapa ekor nyamuk yang kau bunuh dalam satu malam? Makanya dengar dulu, jangan Ya coba. jangan lari dari konsep toh. Ya teman-teman yang ada di YouTube, selamat bergabung. Masya Allah. Silakan. Abang Juma, Iya. bisa dengar saya omong kan? Tidak. Kenapa? Karena Anda tidak bersuara. Saya suara nih. Nggak ada. Ada nih. Nggak Masih ada dengar? Bang. Enggak. Begini Bang, kalau kita hitung manusia, saya juga orang salah. Martin, dia pengakuan dosa ini. Nah, toh daripada pengakuan. Dengar Bang, Benjuma. Iya. Kita Sama sesama asa. dosa Bang Juma. Iya. Kita mengerti kehidupan bagaimana Bang Juma. Iya. Jadi begini, biar saya ini orang salah Bang Juma. Iya. Tapi saya ini tahu diri. Iya. Tapi Bang Juma belum tahu diri toh. Mati aja. Bukan Ini mati. kita mau bahas apa ini Bang? Kita mau belajar ini. Tidak. Dari belajar itu ada teori, ada satu konsep. Teo Gedabrus.
Coba Bang Handi. Dipegang jidatnya dulu saudara kita. Coba. Iya. Bang, berapa harga bensin eceran di kampung kamu? Ya 150. Kalau harga ya Memang betul. ya, 50. Bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim. Perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafar menyerang dengan tahrim, dia tegap dan satria berjiwa muslim. Sesungguhnya orang yang benar akan cepat mudah dapat belajar, dan sebaliknya orang kafar sangat membangkang tidak terpelajar. Bahkan libelnya dirubah, direvisi, mereka tetap hambar. Jadi jangan salahkan kami jika bertanya yang benar, kalian menjawab dengan kasar dan tidak sabar. Inilah ajaran yang membataskan kekuasaan, menjadikan manusia 100% diskon Tuhan. Tidaklah heran jika Tuhan kalian dilahirkan, kisah bayi dan anak-anak dipaparkan, namun di kisah remaja ABG dihilangkan, dan tiba-tiba timbul di waktu gondrong dan jenggotan. Maaf, Tuhan atau megaloman, hanya di saat momen bagus saja dibutuhkan. Jika nabiku kau hujat, hina dan cercakan, kami ridho dan ikhlas berdarah berkain kafan. Dan jika kau fitnah Tuhanku dan isi Al-Quran, halal darahmu untuk kubinasakan. Kami sudah baca dan paham kau punya buku, ya, berisi kontradiksi, ambigu dan abu-abu.
Sebelum kau jawab pertanyaan dariku, nubuatanku jitu sudah tahu aku jawabanmu ke situ. Luar biasanya fitnah dan hujatan, dengan cocokologi kau punya tafsiran. Dungu dan bobrok mau sampai kapan? Itu karena dogma sesat bentah kau telan. Terakhir, terima kasih kafir-kafir kufur. Tiap malam kami terhibur. Sering-sering ya naik dengan teratur. Jadikan suasana kami serasa berlibur. Selain pencuri pendusta dan plagiat, kalian juga disebut Bani Paulus yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Allahu Akbar, insyaallah. Kayaknya Bang Kaiser ini apa nyusun katanya dari pagi sampai sore ya Bang ya? Spontan itu, spontan. Ya Abang dah. Abang ini aku sengaja ngutip dari bawah, tadi sudah dikutip semua itu perkataan Bang Zuma itu. Jadi disebutkan aja gitu. Mantap. Oke, next kita lanjut diskusinya ya. Kita sapa dulu nih, ada Runway. Selamat malam, assalamualaikum. Kalau Muslim silakan dibuka mic ya. Runway. Kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya. Atau kita sapa dulu nih temannya Helmi kayak nih, Bang Hendrik Nicholas. Selamat malam. Saya Muslim Bang, kenapa dinaikin? Oh, maaf Bang. Karena kau yang minta gol. Ada aja beneran. Nggak mungkin lah. Salah pijit Bang. Salah pijit. Iya. Salam kenal Bang ya. Sehat selalu Bang. Oke Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain temannya Bang Helmi. Rachel, apa nih? Rachel GG, selamat malam, assalamualaikum. Rachel, yang lucu tadi itu dia ngaku kelas 3 SD. Masih kelas 3 SD katanya. Apa? Noise. Marley Bre, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim, Marley. Selamat malam Bang. Ya Bang, Kristen ya Bang? Kristen Bang. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Gini Bang, tadi kan udah lama juga saya ngikutin. Tadi sempat singgung debat tentang ketuhanan sama siapa tadi? Tentang di luar konteks agama, baik Kristen maupun Islam. Itu ngambil konteksnya secara filsafat. Itu full 100% akal itu Bang. Jadi saya terkesan apa ya? Kayaknya kita ini sebentar lagi mau jadi ateis semua karena berani-beraninya tidak menggunakan teologi masing-masing untuk berdebat, mau menggunakan akal. Kalau boleh lanjut, saya mau tanya sama Bang Juma, di luar konteks teologi ya, baik Kristen maupun Islam, tentang kemahakuasaan itu tadi. Tadi Bang Juma katakan bahwa kemahakuasaan Tuhan itu nggak boleh jadi manusia. Artinya kalau secara logika Bang Juma sudah membatalkan kekuasaan Allah atau kekuasaan Tuhan, sebab nggak dibolehkan. Alasannya ini, tapi alasan yang dipakai Bang Juma menggunakan konsep teologi, bukan konsep akal. Itu makanya saya tagih, kalau memang mau membatalkan kekuasaan Tuhan dengan akal, bantah juga lah dengan akal. Supaya balance ya, begitu Bang. Coba jelaskan lagi kenapa alasannya Tuhan yang predikatnya Maha Kuasa dibatalkan dengan seperti itu. Tidak boleh menjadi manusia. Pakai ini ya, pakai akal lah. Jangan kasih konsep teologi gitu maksudnya. Silakan. Oke, baik. Makasih saudara siapa namanya? Marie. Gini Bung, kalau kita berbicara mengenai Tuhan itu entitas tunggal yang absolut. Itu dulu. Entitas tunggal yang absolut, yang sesungguh-sungguhnya.
tunggal yang sebenar-benarnya tunggal. Tidak berbagi, tidak berbilang, tidak bisa dibagi dua, dibagi tiga, dibagi empat, dibagi-bagi dan seterusnya. Itu entitas tunggal yang absolut. Di sisi lain, manusia itu adalah menempati tempat ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu sebagai ciptaan. Ini terlepas daripada Tuhan Anda ya, Yesus atau siapapun itu yang Anda Tuhankan. Tapi kalau Anda mengajak saya berbicara mengenai akal, maka saya katakan pencipta langit dan bumi ini adalah entitas tunggal yang absolut. Tidak mungkin berkongsi, tidak mungkin bersekutu. Karena kalau dia berkongsi bersekutu, kerjasama dia dengan Tuhan-Tuhan yang lain, itu bukan tunggal absolut namanya. Bukan Maha Esa namanya, tapi Esa, tapi bukan Maha. Yang kedua, manusia. Manusia ini adalah ciptaan. Dia menempati zona di mana zona ini adalah zona ruang dan waktu di mana dia terbatas oleh dua hal tersebut. Mustahil kemudian Tuhan itu menempati ruang dan waktu dalam alam semesta ini. Nah, kemudian Tuhan yang ingin dikenal menciptakan kemudian alam semesta dan alam kecil, yaitu alam manusia. Dua alam ini yang dicipta oleh Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Coba, kalau Tuhan berdiri sendiri tanpa ada alam semesta, tanpa ada makhluk, tanpa ada manusia, apakah ada yang tahu selain dirinya kalau dia ada? Tak ada. Tak ada yang tahu selain dirinya. Maka karena Tuhan ingin diketahui bahwa dirinya ada, maka Tuhan menciptakan alam semesta ini. Apakah kita tahu bahwa kita ada sebelum kita diciptakan? Tidak. Karena Tuhan ingin kita tahu bahwa diri kita ada, maka Tuhan menciptakan kita. Jadi Tuhan itu, sekali lagi saya katakan, entitas tunggal absolut. Pada posisi yang lain, manusia adalah ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Dan itu tidak pada Tuhan. Nah, sekarang ketika Tuhan Maha Kuasa, lantas di sisi lain Anda memaksa Tuhan jadi makhluk yang menempati ruang dan menempuh perjalanan waktu. Berarti Tuhan ini tidak kuasa lagi. Bukan kuasa dia. Tadi katanya Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, kenapa dia masuk di zona ruang dan waktu? Oh, dia punya urusan. Kalau dia Maha Kuasa, urusannya bisa dia selesaikan tanpa dia harus merendahkan dirinya menjadi makhluk. Kenapa dia harus jadi manusia? Bukan karena dia Maha Kuasa, tetapi karena Kristen pingin Tuhannya itu datang ke muka bumi menjadi manusia. Kristennya yang mau, bukan Tuhannya yang mau. Apa buktinya? Saya kasih dalil. Yohanes 8:42. Aku Yesus datang menjadi manusia bukan atas keinginanku sendiri. Jadi Tuhan alam semesta jadi manusia itu bullshit, nonsen, omong kosong. Karena Yesus sendiri yang manusia yang kalian lantik menjadi Tuhan mengakui, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti Tuhan yang maha berkehendak masih dalam posisi ketuhanannya, tidak menjelma menjadi Yesus. Andalah Kristen yang menginginkan Tuhan menjadi manusia, tapi Tuhan mustahil jadi manusia. Demikian, Bang. Oke Bang ya, itu kan bawa dalil lagi. Tapi saya bantah aja itu untuk itunya. Ya, Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke dunia bukan atas kehendaknya sendiri. Berarti kehendak siapa Bang? Ya, jadi kehendak Tuhan yang ingin datang ke dunia. Itu Bang. Jadi Tuhan sendiri yang mau datang ke dunia Bang, bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang. Yesus sudah mengatakan gitu, firman-Nya yang mengatakan demikian,
bahwa aku ada di dunia ini bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang ingin bahwa ia hadir di dalam dunia, bukan Paulus yang ngarang-ngarang gitu, bukan. Itu iman Kristen ya. Jadi untuk tentang Maha Kuasa, Bang, memang secara pengambil pengertian definisinya memang benar. Absolut Tuhan itu tidak bisa terhampiri kuasanya, tidak bisa diserupakan. Ya, jadi harusnya kalau tidak bisa diserupakan, Tuhan itu harus bisa menjadi manusia. Ya, Tuhan kan menciptakan manusia, tapi Tuhan dalam pengertian Bang Juma tidak boleh menjadi manusia itu sendiri. Nah, apa bedanya dengan saya, Bang Juma? Saya bisa menciptakan toa, tapi saya nggak bisa menjadi toa itu sendiri. Apalah sebabnya? Kenapa saya bisa menciptakan toa, tapi saya nggak bisa menjadi toa itu sendiri? Apa sebabnya, Bang Juma? Itulah indikasi bahwa saya makhluk terbatas. Sama seperti Allah. Karena Allah bisa menciptakan manusia, tapi tidak bisa menjadi manusia itu sendiri. Saya juga demikian. Artinya, saya menghampiri kuasa Allah, Allah juga menghampiri kuasa saya. Sama-sama terhampiri. Kenapa kami dituhankan? Itu secara akal, Bang, ya. Kalau secara konsep akal memang diwajibkan begitu adanya, bahwa Tuhan itu memang bisa segalanya. Jangan kita batasi. Kalau dibatasi sama seperti saya dong. Saya bisa menciptakan toa untuk umat Islam, bisa memanggil Allah, tapi saya nggak bisa jadi toa itu sendiri. Sama seperti Allah. Allah bisa menciptakan manusia, tapi nggak bisa menjadi manusia itu sendiri. Loh, apa bedanya saya dengan Allah? Kenapa umat Islam tidak menuhankan Marlibre? Kan begitu. Kalau kita membatasi kuasa Tuhan. Makanya kalau dalam konsep filsafat, ini sudah gugur konsep kemahakuasaan Tuhan orang Islam. Makanya ujung-ujung saya membaca literasi sejarahnya Muhammad, nabinya sampean, mas-mas di sini, itu ketika junjunganmu melawan pemikiran radikal seperti ini, dia halalin darah, Bang. Saya harap juga saya nggak berakhir di kantor polisi karena melawan pemikiran secara radikal begini, Bang. Karena saya membantah di sini bahwa konsep seperti itu udah gagal kalau secara akal. Islam itu hanya bisa dibenarkan dengan dalil, dengan teologi. Kalau di luar itu, Bang, 100% miliaran orang Kristen itu nggak terima dengan konsep seperti itu. Udah nggak bisa diakalin. Nggak masuk akal itu. Seperti yang saya contohkan tadi, Bang. Demikian. Oke. Yesus berkata, saya ulang. Anda berkata Tuhan datang menjadi Yesus. Tuhan datang menjadi Yesus. Yesus berkata, dia datang bukan atas kehendaknya. Mana yang betul ini? Anda atau Yesus? Yang benar yang mana ini? Anda atau Yesus? Yesus berkata, aku ini bukan Tuhan yang menjadi manusia. Itu kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan. Yesus, iya paman, apakah kamu yang Tuhan menjadi manusia? Bukan. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku ini dicipta oleh Tuhan. Aku ada di muka bumi ini atas kehendak Tuhanku. Kenapa jadinya Anda mengatakan Tuhan bisa jadi manusia? Yesus, sini Sus, duduk di samping saya Sus. Saya mau tanya sama Sus. Sus, ya paman, kata teman saya, si Mari, kamu itu Tuhan ya, yang menjadi manusia. Oh enggak, siapa bilang? Mari yang bilang, gila itu. Yohanes 8:42. Itu jelas tuh. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang maha berkehendak adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang maha berkehendak menjadi manusia, maka Yesus akan berkata, aku menjadi manusia karena kehendakku sendiri. Nah itu baru Tuhan jadi manusia. Susah ya? Anda nerima penjelasan saya? Kalau Yesus Tuhan jadi manusia, kalau Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi Yesus manusia, maka Yesus akan berkata, aku adalah Tuhan yang datang ke bumi atas kehendakku sendiri menjadi manusia.
Faktanya Yesus sendiri mengaku kok, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan mustahil jadi makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Menurut saudara nih, saya mau tanya nih, singkat-singkat aja. Apakah Tuhan itu punya kelemahan? Silakan. Tuhan tidak punya kelemahan. Apakah Yesus punya kelemahan? Punya kelemahan. Bisa nggak Tuhan punya kelemahan? Nggak bisa. Berarti Tuhan nggak bisa jadi manusia Yesus. Gimana ini cara berpikirnya? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa menjadi tidak Maha Kuasa? Tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Bisa nggak Tuhan itu memiliki rasa ngantuk, tidur, lapar, haus? Nggak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Bisa nggak Tuhan itu menjadi bayi? Nggak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa jadi Yesus. Tetapi siapa yang mau kemudian Tuhan menjadi manusia? Ya Kristen. Kenapa? Karena mereka manusia-manusia yang tidak berakal. Kalau berakal tidak mungkin bertahan di Kristen, tidak mungkin. Masa Tuhan jadi bayi, Cak Ayu? Tuhan netek. Oh, itu kemanusiaannya. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan kalau begitu. Berarti Tuhan menjadi tidak maha kuasa. Otak di mana, Cak Ayu? Oh, kami nggak berotak. Oh, pantas Kristen pasti. Gitu, saudara. Yesus, kamu tanya, Yesus, ya paman, kamu itu siapa toh? Hah? Aku ini manusia. Kamu Tuhan yang datang jadi manusia? Oh, bukan. Kalau aku Tuhan menjadi manusia, maka aku tidak mungkin kemudian berdoa kepada Tuhan yang ada di surga, di langit. Siang malam aku perhatikan kok, Bapakku yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tiap hari kok saya berdoa. Berarti Tuhan itu ada di langit. Tidak ada Tuhan yang tiada manusia yang pernah melihat Tuhan. Setiap hari kau melihat aku, berarti aku bukan Tuhan. Tapi ini tidak bisa dipahami oleh orang keliteng. Kenapa? Orang keliteng tidak pakai akal. Modal pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilam, rambut rapi, bicara, tang, hebat sekali, tepuk tangan semua orang. Wah, hebat kali. Begitu ditanya, apakah Tuhan memiliki nonot? Tidak. Yesus punya? Iya. Yesus Tuhan? Iya, Tuhan. Punya nonot? Iya, punya Tuhan. Punya nonot. Tuhan punya nonot? Enggak. Mana yang betul? Oh, harus ada Roh Kudus masuk ke tubuhmu, Bang Suma. Parah ini. Jadi gitu, saudara. Percuma mulut besar kalau otak mengkret. Otak membeku kayak keju. Tuhan Maha Kuasa. Bisa jadi bayi. Oh, sombong kali. Jadi yang bayi ini Tuhan? Yes, bayi. Bayi. Mana kuasamu bayi? Hanya bisa pegang puting. Jadi yang menjaga alam semesta ini siapa? Kata yang tadi, pasien yang pertama, apa katanya? Kekuasaannya masih ada di Bapa. Tadi katanya Tuhan sudah menjadi manusia. Kok masih ada Bapa? Mana yang betul? Yang betul adalah Bapa menciptakan Yesus. Kristen ini bukan pengikut Yesus yang melantik Yesus jadi Tuhan. Sehingga ketika berbicara mengenai akal, kebablasan sontoloyo kablampets. Begitu, saudara. Jadi jangan Anda mencoba hadir
di lintas debat antar agama menggunakan akal untuk membawa narasi tentang keagamaan Anda. Nggak bisa. Kristen itu agama yang tidak boleh pakai akal. Nggak boleh. Kalau Anda masih mau Kristen, Anda masih mau makan babi, Anda masih mau menyembah Yesus, Anda masih mau mati dalam keadaan Kristen, jangan sekali-kali Anda membahas Bible pakai akal. Jangan, Anda akan gila. Karena kitab Anda itu tidak masuk akal. Gitu saudara. Tadi jujur, Kristen itu tidak berlandaskan akal, tapi Kristen itu berlandaskan atas kepercayaan. Jadi Kristen itu hanyalah aliran kepercayaan saja. Gitu. Silakan. Masih ada lagi yang Anda ingin sampaikan? Lawak-lawak, silakan. Panjang lebar tapi kayak kerupuk basih. Gak ada rasanya, gak ada ilmu. Silakan Bang, silakan. Bang Marley Bre, silakan Bang. Mana tahu bisa agak sedikit berilmu setelah berdiskusi di sini. Silakan. Apa Bang Marley Bre butuh ambulan? Atau obat cacing? Kok diam Bang? Terguncang ya? Oh iya kabur. Atau butuh ya udah kita sapa dulu nih, ada Steven kabur Bang. Bang Steven, selamat malam. Harus itu, kasihan. Salon kita udah tutup ya Bang? Ya halo, selamat malam. Ya Bang, silakan. Maksudnya? Silakan, apa yang ingin disampaikan? Iya. Jangan pingsan dulu Bang. Iya. Ya siap. Begini, tentang ketuhanan ya. Nah, di dalam Kristen itu, Tuhan yang sejati itu adalah Tuhan yang bukan hanya modal kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan action. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu no action talk only, ya kan? Nah itu kan tidak seperti itu Tuhan. Tetapi Tuhan itu yang sejati adalah Tuhan yang bisa berkata-kata dan Tuhan juga yang bisa membuktikan kuasanya. Nah, Yesus ini cocok dengan apa yang kriteria Tuhan ini, yaitu dia bisa berkata-kata dan dia juga bisa membuktikan kuasanya. Ya. Nah, ketika Yesus membuktikan kuasanya, yaitu ketika dia meredakan angin ribut. Nah, ini satu contoh bukti bahwa dia bisa mengontrol. Contoh kecil, dia bisa mengontrol alam ini dan disaksikan oleh banyak orang. Itu bagi kami. Nah, bagaimana dengan ketuhanan menurut Islam? Silakan. Oke, kalau di Islam itu Bang, pertama, Tuhan itu bukan makhluk. Itu dulu yang harus Anda pahami. Jadi Yesus gugur di Islam karena Yesus makhluk. Tuhan itu maha kuasa. Yesus tidak maha kuasa. Ya. Alam semesta ini bukan Yesus yang mengoperasionalkan, bukan. Yesus hanya bagian daripada satu butir makhluk di antara miliaran makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan pola pemikiran kita sebagai manusia, bahwasanya Tuhan itu harus datang ke bumi terbatas, harus bisa makan bersama. Itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Tadi andai saja Anda mendengarkan, saya katakan bahwa Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Di sisi yang berbeda, manusia itu sebagai ciptaannya yang menempati ruang, menempati perjalanan relativitas waktu. Itu manusia. Yesus duduk di situ. Sementara Tuhan adalah yang terjangkau, yang tidak terjangkau kemudian.
Nah, kalau saya bahas Al-Quran kan terlalu tinggi ilmunya, Anda belum bisa sampai di sana. Coba kita lihat di dalam pengajaran Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 28-29. Apa kata Yesus ketika dia mengajar di bait suci? Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuh. Jelaskan? Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti ada yang maha berkehendak di luar sana, yang menghendaki Yesus turun ke bumi tanpa ayah. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Kamu memang mengenal aku, tapi kamu tidak kenal siapa yang mengutus aku. Berarti aku dan yang mengutus aku adalah oknum yang berbeda. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal yang mengutus aku. Berarti antara Yesus dan yang mengutusnya oknum yang berbeda. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, Dia itu wakil Tuhan. Dia itu ciptaan. Begitu saudara. Lanjut. Ya, oke. Saya tadi mendengar ada beberapa poin yang bisa saya tangkap ya. Itu pertama bahwa Tuhan bukan makhluk. Ya, itu betul, memang Tuhan bukan makhluk. Tetapi Tuhan bisa menjadi makhluk yang kehendaknya. Ya. Aduh. Betul, ya kan Suan. Karena apa? Dari poin yang ketiga saya dapat bahwa Bang Suma mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi. Nah, ya emang, makanya Tuhan, jangan jadi makhluk. Kalau Tuhan tidak bisa dibatasi, tetapi kenapa kalian membatasi Tuhan untuk menjadi manusia yang terbatas? Ketika Tuhan Anda katakan jadi manusia, Dia terbatas jadinya. Iya, berarti Tuhan tidak bisa terbatas. Katanya Tuhan tidak bisa dibatasi. Iya, makanya Dia nggak bisa jadi manusia. Manusia terbatas nggak? Berarti Anda membatasi Tuhan. Manusia terbatas nggak? Iya, Tuhan bisa menjadi terbatas. Saya tanya dulu, saya ulang lagi. Iya, manusia terbatas nggak? Manusia terbatas. Manusia terbatas. Tuhan bisa terbatas? Iya, dia bisa, katanya Tuhan bisa jadi apa saja. Tuhan bisa tidak terbatas. Bisa dibatasi. Tuhan tidak bisa terbatas. Kan Tuhan tidak bisa dibatasi. Ya mana yang betul ini? Tenangkan diri Anda dulu. Tenangkan diri Anda dulu. Tenang. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia kan? Itu kata Bang Suma. Sekarang begini. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia, iya kan? Tetapi Tuhan itu punya keterbatasan nggak Tuhan itu? Iya, katanya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Itu kata Bang Suma tadi. Saya tangkap poin ketiga. Tetapi